Ternyata selama ini kita tertipu. Foto-foto ini jauh dari kenyataan. Nyatanya luar angkasa tidak gelap gulita atau dingin. Dan seseorang di sana tidak akan mati dalam hitungan detik. Penasaran ya? Jadi hakikat apa tentang luar angkasa yang tersembunyi dari kita selama bertahun-tahun? Ruang angkasa sebenarnya tidak hitam, dan semua adegan dengan astronot yang jatuh ke jurang hitam yang luas ini seharusnya menjadi lebih berwarna. Masalahnya adalah alam semesta terus berkembang. Semakin jauh galaksi lain, semakin lama gelombang cahaya datang darinya. Pada akhirnya gelombang meluas sedemikian rupa sehingga mencapai jangkauan inframerah tidak terlihat oleh manusia. Tapi bukan berarti luar angkasa benar-benar gelap. Bahkan kamera exposure panjang biasa dapat menangkap lebih banyak di langit malam daripada yang bisa kita lihat. Apalagi beberapa perangkat khusus bisa menangkap gelombang dalam rentang yang berbeda. Namun seseorang akan memiliki kesempatan melihat semua permainan warna cerah jika alam semesta tiba-tiba menjadi statis, yang disebut paradoks Olber. Di alam semesta kita yang tak terbatas, ada bintang kemanapun kita pergi. Jika semesta berhenti mengembang, seluruh langit akan seterang permukaan matahari kita, tidak peduli siang atau malam. Namun karena peregangan cahaya, alih-alih banyak bintang, kita hanya melihat celah hitam. Paradoks Olbers ini bukanlah satu-satunya fenomena yang sering membuat pembuat film terjebak. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama tahu mengapa kapal luar angkasa tidak membeku di luar angkasa. Nyatanya cukup sulit benar-benar membeku di luar angkasa karena tidak terlalu dingin. Jadi alih-alih adegan di mana pesawat luar angkasa langsung tertutup es, akan lebih baik menunjukkan bagaimana mereka meleleh. Ambil contoh, teleskop luar angkasa James Webb. Meski terletak pada jarak 300 juta kilometer dari matahari, radiasinya sangat tinggi sehingga harus terus didinginkan. Dan untuk itu ia memiliki pelindung matahari 5 lapis dan cryocooler aktif yang memastikan pengoperasian normal dari elektronik yang sangat sensitif. Tetapi ISS dan teleskop ruang angkasa Hubble tidak seberuntung itu karena mereka terbang di termosfer bumi pada jarak hingga 700 km dari planet kita. Lapisan ini istimewa karena zat di dalamnya bisa memanas hingga 2000 derajat Celcius. Sementara itu perlu diingat bahwa baja dapat meleleh pada suhu dari 1350 hingga 1535 derajat Celcius. Jadi mengapa perangkatnya belum meleleh? Hanya saja para ilmuwan berhasil menemukan beberapa trik. Pertama, ada permukaan putih yang memantulkan radiasi yang tidak perlu. Lalu ada juga perlindungan panas yang berlebihan pada ISS, yang pada dasarnya adalah isolasi berlapis-lapis yang terbuat dari polyethylene terephthalate dan dekron yang berorientasi secara biaksial. Meskipun ketebalannya hanya 7/1000 mm, material semacam itu dapat menahan fluktuasi suhu 200 derajat. Dan di dalam stasiun itu sendiri, indikatornya hanya berubah setengah derajat. Ini cukup mengesankan, bukan? Prinsipnya juga sama untuk pakaian antariksa. Sulit dipercaya, tetapi lebih sering mereka harus menyelamatkan astronot bukan dari dingin tetapi dari panas yang tak tertahankan. Namun pakaian antariksa masih mengakumulasi panas manusia, kemudian mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Tapi untuk apa jika kita sudah tahu kalau ruang angkasa tidaklah sedingin sebagaimana diberitahu selama bertahun-tahun? Tentu saja masih ada beberapa titik dingin di luar angkasa. Namun yang mengejutkan, bagian terdingin dari sistem kita adalah di bulan. Menurut ilmuwan baru, di tahun 2009, suhu di dalam kawah gelap di bulan minus 240 derajat Celcius. Namun bahkan di sana, latarnya terlihat jauh dari apa yang suka difilmkan sutradara terkenal, yaitu planet es. Tapi bagaimana jika kita melampaui tata surya? Di sini semuanya juga rumit. Seperti yang kita ketahui, ketika volume materi berkurang secara tiba-tiba, materi memanas dan sebaliknya. Jika volumenya mengembang dengan cepat, suhunya turun. Dari semua benda kaya gas dan plasma di alam semesta, raksasa merahlah yang mengembang paling cepat. Akibatnya, lapisan luarnya menciptakan nebula protoplanet. Ini berarti kita harus mencari bagian terdingin
terdingin dari ruang angkasa di sana dan bukan di ruang intergalaksi yang tampaknya jauh lebih kosong dan lebih dingin. Saat ini tempat terdingin dianggap sebagai nebula bumerang yang suhunya bahkan lebih rendah dari latar belakang gelombang mikrokosmik dan selalu berada di minus 272 derajat Celcius. Tapi alih-alih bongkahan es dan embun beku, hanya ada ruang hampa yang sepi. Padahal saya kira adegan spacewalk biasanya digambarkan paling tidak akurat di film. Tapi kenapa? Adalah fakta, seseorang tanpa pakaian antariksa di luar angkasa tidak akan membeku. Bahkan di nebula bumerang, tubuh akan menjadi sangat dingin setelah beberapa waktu hingga kira-kira 26 jam. Kok bisa begitu? Semuanya bermuara pada kepadatan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seseorang dapat tinggal di sauna dengan suhu 90 derajat Celcius untuk waktu yang cukup lama, tetapi tidak mudah untuk memasukkan tangan Anda ke dalam panci dengan air yang hampir mendidih? Ini semua karena di lingkungan yang lebih padat ada lebih banyak partikel yang bersentuhan dengan suatu benda. Di luar angkasa, kerapatan materi sangat rendah dengan hanya 10 atom per meter kubik di beberapa tempat. Sebagai perbandingan, di bumi setiap meter kubik udara mengandung sekitar 10 triliun molekul. Itulah mengapa bahkan di bagian terdingin di semesta, Anda tidak akan berubah menjadi es, melainkan menjadi sesuatu seperti lampu yang perlahan memancarkan kehangatan Anda ke angkasa. Tapi bagaimana dengan konsekuensi menakutkan lainnya? Ada yang ingat adegan Total Recall di mana mata karakter utama keluar dari rongganya? Faktanya, vakum yang tiba-tiba akan menyebabkan udara di paru-paru mengembang yang bisa berakibat fatal jika udara tersebut tidak segera dihembuskan. Jadi, di luar angkasa, nasihat untuk hembuskan nafas dan rileks memiliki arti baru. Selain itu, dekompresi dapat menyebabkan ebulisme, suatu kondisi ketika tekanan lingkungan menurunkan titik didih cairan tubuh dan mulai menguap. Ini dapat menyebabkan oklusi vaskular. Namun meskipun demikian, seseorang tidak akan benar-benar berubah menjadi objek berdarah-darah yang sering ditampilkan di film fiksi ilmiah. Anehnya, salah satu adegan spacewalk paling realistis adalah A Space Odyssey oleh Stanley Kubrick. Difilmkan pada tahun 1968, jauh sebelum efek khusus komputer dan lantunan musik jazz. Tampaknya, firasat sutradara terkadang mengatakan lebih banyak hakikat daripada penemuan ilmiah. Persepsi ruang angkasa apalagi yang menurut Anda hanya bisa menjadi imajinasi kita.